Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4, Angkatan 7, Latsar CPNS Pemprov Jawa Barat tahun 2025. Saat ini kami ingin berdiskusi nih. Diskusinya mengenai isu aktual yang berkaitan dengan smart governance. Oke, tapi sebelum mulai ke diskusi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Oke, mungkin mulai dari saya ya. Nama saya Usama Habibullah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, UPTD Rumah Sakit Hewan. Selanjutnya, saya akan lanjut perkenalan ke teman saya ya. Nah, siapa yang mau memperkenalkan diri duluan nih? Mungkin saya terlebih dahulu, Kang Tete. Perkenalkan, nama saya Vega Arfian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Oke, selanjutnya mungkin kalau di layar saya nih sebelahnya Kang Zul. Mangga Kang Zul. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Zulfikar Bahri. Saya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oke, selanjutnya kalau di sini lanjutnya ke Teh Yuni. Mangga Teh Yuni. Halo, perkenalkan nama saya Wahyuni dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD. Oke, lanjut yang terakhir sama Kang Anggi. Mangga Kang. Ya, nuhun. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramdana Priyansyah. Saya dinas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di bidang perbendaharaan. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Nah, untuk memulai diskusi ini, saya ingin mulai dengan pertanyaan, apa sih smart governance menurut teman-teman masing-masing? Gitu, oke. Mungkin dari saya dulu biar enak ya. Kalau menurut saya, simpel aja ya, smart governance itu adalah cara cerdas pemerintah dalam bekerja menggunakan sistem digital dan teknologi supaya kerjanya lebih efisien dan lebih optimal. Gitu, oke. Selanjutnya siapa nih yang mau berkomentar juga mengenai smart governance? Kalau yang mau jawab, angkat tangan. Oke, Kang Vega sudah raise hand ya. Mangga, Kang Vega dipersilakan. Terima kasih, Kang Usama. Kalau menurut saya pribadi, Kang, eh, smart governance itu terkait tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi data ataupun eh, sesuatu yang mempercepat dan juga menjadikan segala sesuatu itu transparan dan tentunya ujungnya untuk pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke, Mungkin terima yang kasih. lain ada yang berpendapat? Terima kasih jawabannya Kang Vega. Cukup lengkap juga. Oke, kalau di sini Teh Yuni ya. Oke, lanjut Teh Yuni. Oke, makasih sebelumnya. Untuk pendapat saya sih, smart government itu bagian dari smart city yang menekankan pada kepemimpinan cerdas, keterbukaan informasi, keterlibatan warga, serta pemanfaatan yang terpenting pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Terima kasih. Oke, kata kuncinya untuk layanan publik ya. Oke, terima kasih Teh Yuni. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau berpendapat? Oke, Kang Zul. Oke, mangga Kang Zul. Baik, menurut saya definisi smart governance adalah eh, gerakan cerdas pemerintah untuk mengupayakan digitalisasi dalam perbaikan sistem pemerintahan maupun meningkatkan kualitas pelayanan, Kang. Oke, betul. Cukup dia pahami juga ya. Oke, berarti yang terakhir Kang Anggi. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kang Anggi. Terima kasih, Kang. Eh, Semuanya udah disebut ya. Jadi ya sama seperti yang lain, smart governance itu buat saya adalah cara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk membuat kinerja dan pelayanan publik menjadi lebih optimal. Mungkin segitu. Oke, sejauh ini semuanya hampir sama dan saling melengkapi mengenai smart governance. Nah, karena kita sudah semuanya satu pemahaman, kita sudah satu paham tentang smart governance. Nah, teman-teman semuanya kan tentunya dari Jawa Barat ya. Nah, yang sudah kita ketahui bersama, sebetulnya Pemprov Jawa Barat ini memiliki tools-tools atau platform yang sebetulnya sudah berbasis elektronik gitu, yang tentunya mendukung smart governance atau smart ASN. Oke, Akang Teteh semuanya tentunya tahu ya Jabar Corpu Talent ya. Oke, jadi Jabar Corporate ini salah satu platform juga yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat. Nah, saya ingin bertanya lah pendapat Akang Teteh mengenai Jabar Korpu Talent ini sebagai pengembangan manajemen SDM ASN yang berbasis elektronik. Jadi menurut teman-teman komentarnya tentang Jabar Korpu Talent ini seperti apa? Gitu. Oke, mangga. Oke, mulai dari saya lagi ya. Oke, kalau menurut saya ya, jadi Jabar Korpu Talent ini platform yang sangat bermanfaat tentunya. Eh, Saat kita lasar tentunya sangat terasa ya. Karena isinya berisi tentang pembelajaran yang aplikatif dan bermanfaat. Jadi apa yang kita pelajari bisa langsung kita aplikasikan. Dan yang paling saya tertarik adalah yang terkait sama pekerjaan saya adalah pembelajaran tentang komunikasi. Nah, karena saya akan sering berkomunikasi dengan klien, dengan pemilik hewan, tentunya
saya perlu memantapkan komunikasi saya yang saya rasa tentunya belum sempurna gitu. Nah, untuk Jabar Corpo Talent sendiri saya rasa tidak semua orang bisa memaksimalkannya gitu. Jadi nggak semua ASN juga kalau menurut pandangan saya bisa memaksimalkan itu. Jadi perlu kesadaran dari individu ASN-nya masing-masing sebenarnya. Nah, saya juga punya saran sih. Jadi untuk Jabar Corpo Talent ini saran saya untuk materi-materinya harapannya selalu up to date gitu. Mungkin sekarang lagi ramai AI atau nanti kedepannya ada apa-apa lagi, saya harap up to date supaya meningkatkan skill dan pengalaman dari ASN. Itu menurut pandangan saya. Oke, dari tadi sudah ada yang raise hand nih, Kang Anggi sepertinya antusias sekali ya. Oke, Mangga, menurut Kang Anggi pendapatnya tentang Jabar Korputa ini seperti apa nih? Terima kasih, Kang. Eh, Menurut saya, Jabar Korpu Talent ini untuk saya pribadi ya kurang apa ya kurang familiar. Kita lebih familiarnya sama aplikasi Kemo untuk absen dan aplikasi TRK. Sedangkan untuk Jabar Korpu, jujur saya juga baru dengarnya bulan-bulan ini pas pelaksanaan Latsar. Dan setelah saya cari tahu, Jabar Korpu adalah platform pembelajaran yang tidak hanya untuk ASN, tapi bisa diakses untuk masyarakat umum juga. Dan setelah saya buka, pembelajarannya itu bermacam-macam ya. Ada yang secara mandiri, dan mandiri ini kan sangat bermanfaat karena di sela-sela kesibukan kita bisa mengaksesnya kapan saja sesuai dengan jadwal kegiatan kita. Nah, setelah saya eh, buka nih Jabar Korpu, ada yang sangat menarik bagi saya, yaitu tentang pelatihan tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Karena pelatihan ini sangat sesuai dengan jabatan saya sebagai penata kelola pemerintahan. Mungkin untuk kedepannya saya bakal coba buat buka materi ini. Mungkin segitu, Kang. Oke, sebetulnya juga bukan hanya Kang Anggi ya, saya juga sebetulnya tidak benar-benar tahu tentang Jabar Korpu Talent ini. Jadi saya rasa diskusi ini sangat bermanfaat juga ya. Oke, diterima pendapatnya. Nah, selanjutnya Kang Vega. Mangga pendapatnya Kang Vega dipersilakan ya. Baik, menurut saya untuk Jabar Corporate Talent ini sangat bermanfaat ya, khususnya kita ASN di Provinsi Jawa Barat. Jadi platform ini tuh mewadahi kompetensi-kompetensi yang perlu kita penuhi. Karena perlu sebagai informasi aja, kita sebagai ASN wajib menempuh 20 jam pelajaran per tahunnya. Hal ini juga selaras, jadi dengan kompetensi yang kita miliki ini selaras dengan pengembangan karir kita ke depannya. Jadi sebenarnya platform ini tuh kalau dimanfaatkan dengan baik, eh, manfaatnya besar banget loh buat karir kita ke depannya. Seperti itu sih. Oke, keren banget ya. Jadi sudah ada harus 20 jam pelajaran dan lain sebenarnya kita sudah dikenalkan nih dari awal ketika kita latsar. Dan sebenarnya juga ada sosialisasinya gitu. Tinggal bagaimana kita mau pakainya atau tidak gitu. Bagus banget ya Kang Vega. Oke, dilanjut ke Kang Zul, mangga dipersilakan Kang Zul pendapatnya. Baik, kalau pribadi saya sendiri sih, saya pernah dengar tentang Jabar Korpu atau Sista Praja ini. Cuman memang sama seperti Kang Anggi, bahwa kalau saya tahu sampai bukanya itu baru pas pelaksanaan Lasar ini. Nah, setelah saya lihat dan saya cari tahu, ternyata memang tools yang sangat bagus ya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu juga bisa meningkatkan pelayanan kita, yang dimana kita juga harus mengamalkan nilai berorientasi dan juga kompeten. Maka dari itu, pembuatan atau platform ini jika dimanfaatkan dengan maksimal, tentu akan banyak bermanfaat untuk kita sendiri sebagai ASN, termasuk menurut saya paling bergunanya adalah efisiensi anggaran untuk menekan eh, jumlah anggaran yang keluar jika kita mengadakan pelatihan secara langsung. Itu juga bagus untuk karyawan atau maksudnya petugas ASN, karena kita bisa belajar itu dimanapun dan kapanpun, meskipun itu malam hari atau di weekend saat kita di luar jam kerja. Jadi alangkah baiknya jika Jabar Korpu ini disosialisasikan dan diberikan banyak konten-konten lagi, sehingga bukan hanya kita yang kata Kang Anggi atau Kang Vega sebelumnya, bahwa ini bisa dimanfaatkan juga loh oleh masyarakat. Tentu sangat eh, platform yang sangat bagus. Oke, pandangan yang bagus juga ya dari Kang Zul nih agak berbeda dan unik nih. Memang betul, ini bisa mengefisiensikan anggaran ya. Sebenarnya banyak yang swasta juga buat seperti ruang guru, tapi Pemprov Jabar punya nih ternyata yang bagus banget. Dan tadi Kang Zul juga udah bilang ini senilai dengan nilai berakhlak yaitu kompeten dan tentunya adaptif. Oke, keren banget Kang Zul. Oke, berarti selanjutnya Teh Yuni ya. Oke, Iya, Kang. Makasih enggak Teh semuanya Yuni. untuk
Kalau menurut saya sih Jabar Corp itu saya kenal dari pertama awal masuk CPNS ya, karena dari instansi saya kebetulan kepegawaian juga udah nginfoin harus ikut seminar. Ternyata setelah seminar itu saya tahu kalau kita mau dapat sertifikat harus akses aplikasi Jabar Corpru. Dari situ saya pelajari. Oh ternyata di sini tuh banyak. Jadi kita nggak perlu jadi PNS dulu, jadi CPNS dulu buat dapat sertifikatnya. Dan itu menarik sekali ya. Jadi orang luar bisa ikut di kelas kita tanpa tanpa mereka tuh merasa bukan orang lain. Ya termasuk jadi bisa berbaur gitu juga. Pelatihannya juga banyak. Terus setelah saya lihat-lihat juga tuh ternyata Jabar Corpru itu memang akun resmi gitu, bukan akun yang buatan dari swasta apa gitu. Salut sih, keren. Oke, terima kasih Teh Yuni. Mantap banget ya. Jadi kami juga semua setuju ya dengan bagusnya dan bermanfaatnya aplikasi ini. Jadi semoga lebih bisa bermanfaat dan kita gunakan sebaik-baiknya. Oke, jadi semuanya sudah memberikan pendapat. Dari awal bagaimana definisi smart government, yang kedua contoh daripada platform yang berbasis elektronik ya, pengembangan ASN yaitu Jabal Corp. Nah, selanjutnya nih tentunya seperti bagaimana saya, teman-teman juga udah mengalami bekerja beberapa bulan ini semasa CPNS sebelum latsar. Tentunya sudah ada pengalaman melihat isu dan masalah, berinteraksi dengan atasan, bawahan, setara, bahkan belum ada ya paling bawah soalnya. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya, nah saya ingin mendengar dari teman-teman nih, di tempat kerja teman-teman ada nggak sih isu yang menarik yang mana isu itu bisa dipikirkan gagasannya gitu. Eh, Tentunya isunya sangat banyak. Nah, bisa dipilih salah satu atau kalau sekiranya ada banyak hal yang mau diceritakan, mangga dipersilahkan. Oke, saya buka aja ya untuk term yang ketiga ini. Dimulai dari saya dulu. Nah, saya ingin cerita, saya itu bekerja di rumah sakit hewan. Jadi ketika saya awal kerja, saya langsung benar-benar praktek. Jadi tidak ada probation kalau di swasta ya. Jadi benar-benar langsung masuk ke poliklinik, menerima hewan, pasien, langsung operasi juga di hari yang sama gitu. Karena mereka menganggap saya dan partner saya juga ada yang dokter hewan itu sudah punya pengalaman gitu. Tapi ya sudah hadapin saja dulu waktu itu. Nah, ketika saya bekerja, saya melihat beberapa isu yang saya bandingkan dengan tempat kerja saya sebelumnya. Yang paling saya ingat dan yang paling saya jadikan core issue adalah jadi ternyata walaupun rumah sakit hewan Jawa Barat ini adalah rujukan satu Jawa Barat dan alatnya paling lengkap, tetapi masih ada hal-hal yang tradisional atau manual, yaitu contoh masih manualnya rekam medis. Jadi ketika orang sudah digital, rekam medisnya masih berupa kertas. Yang kedua adalah tentang data-data obat, perhitungan dosis, dan juga perhitungan kebutuhan pasien. Kan pasien perlu cairan infus, pasien perlu berapa makanan yang dia perlukan. Nah, itu masih manual. Jadi boleh pakai pulpen, boleh pakai kalkulator dan lain. Nah, ini menurut saya akan berdampak jika tidak diselesaikan. Jadi pelayanan akan makin lambat dan juga yang terdampak bukan hanya kami sebagai staf dan pekerjaannya makin molor, tapi tentunya pasien. Pasien akan terdampak, pelayanan menjadi tidak efisien dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepuasan. Maka dari itu, saya memiliki gagasan yaitu membuat Google Spreadsheet untuk memudahkan ini semua. Jadi nantinya Google Spreadsheet itu dapat digunakan untuk perhitungan dosis. Jadi cukup masukkan berat badan. Bisa digunakan untuk perhitungan kalori. Itu juga tinggal dimasukin berat badan, semuanya nanti keluar. Harapannya jadi nanti bisa membantu nih teman-teman dokter, para medis ataupun staf rumah sakit supaya bekerja lebih cepat. Kalau pekerjaan lebih cepat dan tentunya tepat ya, karena ini by system jadi hitungannya nggak mungkin salah. Jadi pekerjaan lebih baik dan kepuasan akan meningkat. Nah, itu nih itu dari saya isu dan gagasan kreatif serta dampaknya. Nah, tentunya nih teman-teman semua juga ada nih. eh oke, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya. Siapa yang mau duluan setelah saya? Oke, Kang Vega. Mangga Kang Vega dijelaskan pendapatnya nih atau ceritanya mengenai isu dan gagasan kreatifnya. Oke, dipersilakan kepada Kang Vega. Baik, terima kasih Kang Usama. Sebelumnya jelas ya suara saya? Jelaskan. Jelas, Eh, Kak. Kalau saya sendiri Kang ya Kang Teh, dari sisi kepegawaian ya, yang sudah saya alami itu jadi seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kalau pegawai itu wajib 20 jam pelajaran. Namun dari pegawai itu sendiri tidak ada inisiatif untuk mencari eh, pelatihan yang dibutuhkan gitu.
Jadi selalu mengandalkan dari kepegawaiannya sendiri. Sedangkan seperti yang kita tahu, hadirnya Jabar Computer Talent ini tuh sebagai wadah yang untuk memfasilitasi rekan-rekan ASN yang mencari pelatihan. Sebenarnya dengan hal itu pun sangat membantu kinerja tim kepegawaian gitu. Nah, dari situ juga karena tidak bisa dipungkiri kompetensi dan pengembangan pengembangan karir itu selaras ya Kang Teteh, karena eh, pengembangan karir mempertimbangkan kompetensi yang ASN itu sendiri miliki. Nah, dari situ saya memiliki gagasan gagasan tersendiri terkait untuk rekan-rekan ASN khususnya di lingkungan perangkat daerah saya yang belum mengetahui apa itu Jabar Computer Talent, cara mengaksesnya, maka diperlukan adanya sosialisasi terkait Jabar Computer Talent ini dan manfaat yang akan didapat jika eh, mengaksesnya, terus manfaat untuk kedepannya untuk karir masing-masing. Mungkin seperti itu sih yang bisa saya sharing. Oke, terima kasih Kang Vega atas pandangannya ya. Oke, ini udah ada yang resen nih kepada Teh Yuni, dipersilakan. Mangga Teh Yuni. Baik, makasih sebelumnya, Kang. Jadi kalau isu di tempat saya tuh, jadi mungkin nggak update-nya data ya yang ada di DPMD sendiri. Terus setiap BUMDes tuh punya data sendiri-sendiri, jadi kita tuh susah nganalisa datanya gitu. Untuk dampaknya juga banyak sih, karena kalau nggak sinkron, kita juga susah ngupdate. Buat kalau di tempat saya sendiri, gagasan dari saya sih sebenarnya kita buat spreadsheet yang satu sama, jadi datanya dialokasikan di satu tempat, jadi kita ngolah datanya gampang gitu sih kalau di tempat saya ada isunya. Makasih. Oke, terima kasih Teh Yuni. Jadi sama juga ya ada problem dan solusinya sudah dipikirkan juga mengenai digitalisasi data tersebut. Cukup keren banget ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang belum berpendapat? Oke, Kang Anggi. Mangga Kang Anggi. Terima kasih kan. Eh, Isu yang ada di tempat saya berdinas itu terkait dengan proses penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Dan sekarang tuh ada peralihan atau digitalisasi dari proses manual ke digital yang belum optimal karena masih ada OPD-OPD yang datang untuk proses penerbitan SP2D. Dan ini jika terus seperti ini dan tidak dioptimalkan, maka akan berdampak kepada lambatnya proses pencairan dana yang ujung-ujungnya akan berdampak ke program yang akan dilaksanakan oleh OPD masing-masing. Nah, gagasannya mungkin hanya eh, melakukan sosialisasi kepada OPD-OPD itu dan membuat manual untuk eh, penggunaan aplikasinya karena salah satu kendalanya adalah kurangnya pemahaman tentang aplikasi SIPD itu tersendiri. Mungkin itu kan dari saya. Oke, terima kasih Kang Anggi. Oke, langsung aja nih untuk Kang Zulfikar udah resen. Mangga Kang untuk pendapatnya dipersilakan. Baik, untuk saya sendiri di tempat kerja saya itu pengerjaan dan pelaporan itu menyita banyak waktu sehingga banyak waktunya harusnya bisa digunakan untuk melakukan pelayanan terpakai karena mengerjakan laporan termasuk penggunaan input Excel-nya karena harus menggunakan data satu persatu dan rumus yang dibuat berulang-ulang terutama jika ada form baru dari suatu format update yang dari dinas. Maka dari itu dampaknya adalah pelayanan sendiri petugas dan masyarakatnya. Petugasnya menyita waktu sehingga kadang mungkin melebihi waktu kerja lalu juga untuk masyarakat jadi pelaporannya telat jadi akan ketinggalan tren. Untuk gagasan saya adalah berlatih lagi tentang penggunaan Excel termasuk dari penggunaan platform Jabar Korpu yang tadi sehingga akan bisa lebih maksimal dan tidak terlalu menyita waktu. Terima kasih Kang. Oke, terima kasih Kang Zul. Terima kasih juga semuanya sudah memberikan pendapat dari awal yang paling basic definisinya. Selanjutnya bagaimana pandangan kita tentang aplikasi atau tools Jabar Computer Talent sampai bagaimana isu-isu dan gagasan kita di tempat kerja masing-masing. Terima kasih. Semoga saja kita semua jadi ASN yang bisa bekerja dengan baik sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, smart ASN, dan terima kasih atas diskusinya yang kalau orang bilang diskusi daging lah berbobot gitu ya. Tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya, tetap sehat. Saya selaku MC atau moderator undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin itu saja ya. Saya ucapkan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Teteh.